Baik, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan program kegiatan dari Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, kami melakukan distribusi beras ke Kabupaten Asmat, Bovendigul, dan juga distrik Iluayak dan distrik Luting. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Merauke. Demikian, terima kasih. Kita foto bersama. Ke distrik Iluayak dan distrik Puting pada hari ini, semoga apa yang kita lakukan bersama dapat membantu masyarakat kita, khususnya petani dan penggilingan-penggilingan yang ada di Kabupaten Merauke. Beliau menitipkan salam hormat buat Bapak Wakil Bupati, Bapak Asisten 3, Bapak Ketua Komisi dalam hal ini mewakili, dan semua Bapak tamu undangan yang sudah hadir pada saat ini. Besar harapan kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua untuk dapat mendistribusikan hasil produksi dari beras petani Merauke yang selama ini yang mungkin sudah menjadi santer sampai ke Pak Presiden sendiri, sehingga beliau menitipkan melalui kegiatan stabilitas pasokan dan harga pangan yang dibiayai oleh anggaran DIPA atau APBN Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, sehingga ini dapat menjadi kemudahan bagi penyaluran distribusi beras petani Merauke ini pada 5 lokasi, lokasi Bio, Asmat, Asiki, Bovendigul maupun Wanam. Kami berharap bahwa dengan adanya bantuan penyaluran sebanyak 105 ton beras Merauke ini menjadi perhatian bahwa pemerintah Provinsi Papua bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Merauke sangat memperdulikan nasib dari para petani yang kemarin kita sama-sama tahu bahwa sempat demo. Namun sekarang inilah bentuk perhatian kami. Walaupun tidak besar Bapak Ibu, tapi kami pikir bahwa pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah Kabupaten Merauke sudah sangat memperdulikan atau memperhatikan nasib dari para petani kia. Pemerintah pusat dalam hal ini lewat Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua telah memberikan anugerah kepada kita semua perhatian. Nah, tadi saya cerita dengan Ibu, ya tahun lalu sudah ada anggaran yang diberikan sekitar 75 ton, tahun ini 105 ton, mudah-mudahan berkelanjutan dan terus meningkat. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana para fokus pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Papua memberikan perhatian kepada kita, karena kita ketahui Provinsi Papua ini sangat luas, 28 kabupaten dengan 1 kota, tapi kami masyarakat Kabupaten Merauke mendapat perhatian secara khusus terkait dengan distribusi pangan yang kita miliki, yang kita ketahui bersama. Merauke merupakan salah satu lumbung pangan kabupaten yang ditetapkan sebagai Kabupaten Lumbung Pangan Nasional oleh Pak Presiden lewat nawacitanya, dan ini terus berkelanjutan. Pangan maupun Dinas Pertanian itu kami mengalami lonjakan produktivitas beras itu mencapai hampir 3 kali lipat. Nah, ini tentunya merupakan kebanggaan bagi kita semua, tapi di samping melonjaknya produktivitas juga ada masalah yang harus kita sama-sama hadapi, yaitu masalah kelebihan pangan dari hasil peningkatan produktivitas itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa
pada tahun-tahun lalu juga kita sudah mulai mengantisipasi bekerja sama dengan Pemprov untuk terus melihat kira-kira kelebihan pangan atau potensi yang dimiliki oleh seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua ini kita mau arahkan kemana. Dan dalam rapat-rapat pertemuan terbatas, Pak Gubernur selalu menyampaikan kita untuk terus mendorong mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Kami ingin seluruh kebutuhan beras itu akan diperoleh untuk Provinsi Papua. Persoalan transportasi, Ibu terima kasih sudah memberikan bantuan kepada kita. Nanti mungkin kalau kapasitasnya dalam jumlah banyak kita bisa berkolaborasi, karena kami juga tahu Provinsi Papua juga memiliki alat transportasi kapal, kami juga punya kapal. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi sehingga distribusi pangan ini bisa berjalan di seluruh wilayah Provinsi Papua, baik wilayah selatan maupun sampai di Timika dan Jayapura. Selama ini sudah dilakukan oleh Bulog, juga distribusinya ke luar Merauke. Kami terima kasih tahun ini hampir sekitar 6.000 ke Timika dan ke Jayapura, juga Sorong. Mudah-mudahan ini juga bisa ditingkatkan. Namun demikian, menurut informasi masih ada kendala-kendala yang harus kita sikapi secara bersama. Badan Usaha Milik Daerah juga sedang melakukan, sudah akan move on untuk kegiatannya. Kami dari 75 ton tahun lalu sekarang 105 ton, dan mudah-mudahan bisa ada peningkatan. Dan saya ingin menyampaikan pesan kepada dinas terkait kabupaten terkait dengan program ini, karena subsidi angkutannya sudah diberikan oleh pemerintah provinsi, maka di dalam penyalurannya juga harus ada pengawasan. Jangan sampai angkutannya sudah diberikan subsidi, barangnya sampai di sana masih dijual mahal. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi harus tepat sasaran, kemudian harus tepat juga program, sehingga nanti harganya ini harusnya sudah berbeda dengan harga pasaran dan harga bulog. Saya yakin dengan subsidi ini dia harusnya di bawah harga bulog di pasaran. Nah, ini perlu mungkin mendapat perhatian bersama agar semua program yang memang betul-betul diperuntukkan untuk masyarakat itu tepat sasaran, khususnya untuk orang asli Papua kita. Ya, ini kalau baru 105 ton, saya pikir kalau distribusi di Luayak, Mupi, Dikul dan Asmat, ini kebagiannya nggak banyak-banyak. Kalau dirata-ratakan dibagi 4, berarti sekitar 40 ton pun nggak sampai, 30 ton lebih satu sektor pertanian. Nah, ini harapan kita, dan kami terima kasih Ibu mewakili Kepala Dinas Provinsi Papua, Dinas Pertanian yang telah hadir bersama kita saksikan bersama, dan mudah-mudahan harapan kita ini program bisa berkelanjutan untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini harapan kita. Pak Wakil, apakah pemerintah daerah Kabupaten Merauke pernah meminta juga kepada Gubernur Provinsi Papua untuk menyetop beras dari luar, sehingga beras yang ada di Kabupaten Merauke itu benar-benar itu bisa terserap semua untuk di wilayah Papua? Ya, secara tidak langsung kami sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur lewat rapat-rapat terbatas. Bukan kami minta untuk menyetop, kami menginginkan kebutuhan beras di Provinsi Papua itu mengandalkan hasil produksi kita. Sehingga harapan kita punya diserap dulu, baru bisa ambil dari wilayah lain. Itu harapan. Bukan hanya Merauke saja. Kalau ada keunggulan di tempat lain, misalnya ada sagu di mana harus diserap, tukar, kemudian sayur, kopi di kabupaten lain, ini perlu diperdayakan. Sehingga secara keseluruhan ini akan berdampak kepada masyarakat. Kami berpikir untuk mendorong percepatan pembangunan daerah itu salah satu hal yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita bisa mengelola potensi yang kita miliki sehingga masyarakat tersedia lapangan pekerjaannya. Dengan ada lapangan pekerjaan, maka masyarakat akan menghasilkan uang untuk bisa mempertahankan hidup dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Mereka
dan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita berpikir harus kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini perlu kolaborasi bersama. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Bayangkan kalau kita penghasil beras, tapi masih ada beras dari luar yang kita makan. Ya, ini kan tidak betul. Yang betul, kita harus bisa makan produk sendiri. Sagu, beras, umbi-umbian, agar apa? Agar masyarakat itu bekerja, bisa menghasilkan barang, kita bisa beli dan masyarakat bisa pegang uang, kemudian uang itu bisa dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini semua perlu kerjasama yang baik, bukan hanya pemerintah dengan pemerintah. Peran swasta juga harus kita dorong, kita perdayakan, karena kalau swasta juga masih mau datangkan beras dari luar, pertanyaannya apakah beras kita ini tidak kualitasnya tidak baik? Kan tidak, kualitas beras kita sungguh sangat baik. Nah, pertanyaannya kenapa masih ambil dari luar? Berarti ada brand yang harus dijual, ada yang hal-hal yang harus dikerjakan, mungkin untuk sebagai daya tarik dan yang lain. Kalau citra rasa, saya pikir beras Merauke ini beras baru. Beras tidak ada beras stok lama dibandingkan, mohon maaf, beras yang datang dari luar Jawa sana yang perjalanannya sudah berbulan-bulan, tidak tahu di gudang berapa lama, rasanya sudah berubah. Saya pikir ini perlu promosi bersama. Peran teman-teman wartawan ini memang sangat penting untuk terus mengedukasi kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita bisa cinta produk sendiri, bisa makan produk sendiri, tidak makan produk dari luar. Nah, ini harapan kita. Seperti dorongan bagi masyarakat kita, karena sebaik apapun pemerintah yang akan programkan, kalau tidak mendapat dorongan bersama juga akan kita mengalami kesulitan. Nah, ini harapan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih.